bahas tentang JHT gitu. Buruh itu kok selalu menjadi sapi perah. Apa kok duduk pejabat yang diperesi? Itu yang harus kita pikirkan. Kita tidak sekedar ngoncei peraturan menteri. Harus dilanjutkan, ya, tuntutan. Enggak, ojo takon nang aku sampean. Jiwa mania. Semangat pagi, siang, sore. Sobat Jatim News. Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat peraturan baru 85 nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pencairan manfaat jaminan hari tua dalam kurung JHT. Hal itu menimbulkan banyak sekali respon, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, dalam program Duel Mic kali ini, kita akan membahas, kita akan melihat bagaimana respon-respon masyarakat. Oke, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku semua, kembali kita di episode kedua Duel Mic. Bersama saya, depan saya, Camu. Duel Mic Camu. Siap. Siap, Duel Mic. Duel Mic. Duel Mic. Kemarin kita sudah membahas tentang persoalan yang sudah lewat. Hari ini apa nih? Hari kita JHT. JHT. Permen jahat. Permen jihad atau permen jahat? Permen. Peraturan Menteri Tenaga 2 Kerja tahun 2020 tentang jaminan hari tua para buruh. Menarik, Giji. Menarik. Coba kita lihat dulu. Ya. Viral ini. Yang viral bagaimana? Yang viral. Ini baru Duel Mic-nya yang muncul ya. Sambil menunggu kita nih. Oke. Ya. Klik. Klik aja ya. Ding dung. Iya, oke. Soal JHT, Kementerian Tenaga Kerja menjelaskan alasan belum bisa sampai poin revisi Permenaker. Jadi tuntutan buruh ini belum final. Walaupun Presiden Jokowi sudah meminta kepada Kemenaker untuk merevisi keputusannya. Di usulannya beliau dalam ke Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua itu tidak boleh diambil sebelum 50 tahun. Nah, terus ya sebentar. Belum usia. Tetap ini aturan main kita Duel Mic loh ya. Iya, Duel Mic. Duduk perkara bela kini, tapi mendudukkan persoalan itu kita dudukkan, kita bahas di sini. Itu jiwanya di Duel Mic. Jamu, kalau di sisi buruh capek Jamu. Mereka menghadapi COVID. Mereka bekerja. Mereka dipotong upahnya. 2% sekian dari buruh, 3% sekian dari para pengusahanya. Apabila itu tidak, maka akan ada sanksi dan lain sebagainya. Jamu, capek buruh ini. Mereka mengumpulkan jerih payah mereka. Tapi jangan salahkan buruh. Ketika mereka harus, hak-hak mereka harus dikembalikan, lalu dibatasi dengan aturan yang seperti ini. Buruh kok sampai sekarang masih menjadi tempat sapi perahan. Itu yang harus kita pikirkan. Pak Haji Norman. Jamu. Iya, buruh itu kok selalu menjadi sapi peran. Apa kok duduk pejabat yang diperesi gitu loh. Jamu. Kok selalu buruh. Sekali lagi bahwa yang kita lihat ini sekarang, kita tidak sekedar bela buruh ini. Kita tidak sekedar ngoncei peraturan menteri. Kemenaker 2 tahun. Bukan itu. Situ sudah bermain dan memainkan perannya kok sebagai menteri. Sekarang hal yang kita pikirkan ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Harus dilanjutkan, itu tuntutan. Enggak, ojo takon nang aku sampean. Ya. Tapi keinginan kita, aspirasi buruh harus dilanjutkan karena merugikan.
Permenaker itu. Wis lah. Sahabat-sahabatku sekalian. Aku tak ngombe sih. Ya, sahabat-sahabatku sekalian, inilah khas daripada duel mic antara singkong dan kopi dan cangkir jamu. Paling tidak apa yang sekarang terjadi dan itu menjadi hot ya news ya, jadi topik, dan ini adalah amanat pemberitaan masyarakat terutama kaum buruh, apapun yang harus kita suarakan. Dan banyak WA yang masuk. Ya. Cangkir jamu ojo wawancara tok tapi bahaso. Iya. Bahas tentang jahat itu. Iya. Tentang permen jahat, permen jahil. Permen pahit. Permen itu kan mestinya manis. Tapi permen peraturan menteri ini jadi pahit ini. Jamu Hotman Paris tampil. Ya. Kemudian abang kita Lanyala Mataliti tampil untuk membela. Apa Pak? Tampil apa ya gitu? Sekarang kita juga harus tampil di duel mic YouTube kita ini untuk juga tidak sekedar menyuarakan. Kita ya menyambung aspirasi. Bisa, kita beda pendapat. Oh ya. Kalau saya berpikir pada kedepannya, Pak Jamu berpikir tentang persoalan buruhnya. Saya berpikir tentang ekonominya saja. Persoalannya sekarang mampu nggak pemerintah bayar? Siapa yang jawab? Lo pemerintah tapi tak wakili gitu. Ya. Ya. Kalau itu tuntutan masyarakat dan di peraturan pemerintah, JKP kan sudah ada. Iya kan? Iya kan? Jamu, ini mereka tunda sampai Mei. Ya insya Allah lolos lah itu. Nah, karena presiden sih ngomong. Jamu, kita masyarakat ini insya Allah trauma dengan dana hajinya. Terus sekarang ini kan ada pernyataan bahwa keuangan itu dibuat bisnis kan begitu. Hei. Nah, itu kan harus dijelaskan kan gitu loh. Kok melayu nang haji? Tenaga kerja tuh menyimpan 500 triliun, Pak. Dari kutipan-kutipan itu ya apa sampai itu kan tiap bulan dan tiap jadi bulan. Itu ada pemotongan dan itu ada subsidi dari pemerintah. Dan itu kan haknya buruh. Yang saya persoalkan sekarang ini, kita tidak sependapat ini dari sisi buruh, saya dari sisi ekonominya saja. Ya. Saya tidak yakin bahwa ini bisa selesai. Karena apa? Mampukah pemerintah untuk menyelesaikan? Sahabat-sahabat sekalian? Harus mampu. Karena utang luar negeri kita jatuh kalau gak urusan aku pokoknya jopo hakku, Pak. Umur 56 tahun kalau menunggu lama dan saya harus di PHK, kemudian saya harus mengundurkan diri. Alasan perusahaan itu macam-macam untuk menyingkirkan buruh. Jamu. Sampean gak tahu loh, dan aku jadi korban juga buruh. Yo, posisi sampean. Jamu. Paling tidak sekarang bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga tidak hanya sekedar merespon saja, tetapi juga harus memberikan sebuah garansi kepada buruh kita di Jawa Timur. Setelah kita disibukkan dengan persoalan upah regional kan begitu, belum minimum, dan itu diputuskan di daerah kan begitu. Akan tetapi sekarang ini bukan juga persoalan di daerah sekarang, tapi ini adalah persoalan nasional. Di sini ada rangkaian, ada yang namanya segitiga yang harus segitiga emas atau segitiga perunggu. Nah, antara pemerintah kemudian buruh itu sendiri dengan BPJS. Ya. Ayo kita sepakat sekarang. Walaupun nanti kita sepakatannya, uangnya ini dibawa kemana? Ojo-ojo alasan mana BPJS kosong, repot. Lah mereka sudah ada yang setor, mereka sudah ditunjang oleh pemerintah, ya kan? Ya. Kan gak ono alasan seperti itu. Ya. Dan yang paling fatal ketika dia keluar dari perusahaan itu tidak mendapatkan jaminan hari tua. Sebentar, kita tidak sepakat lagi ini. Kita tidak sepakat lagi. Ini belum persoalan keluar. Itu namanya PHK. Ya. Ketika buruh itu mencapai usia 56 tahun Jamu, itu haknya harus diberikan. Berarti pemerintah harus prepare dong dengan uang itu. Uang itu harus ada dong. Dan itu di mana? Kan begitu. Entah di BPJS atau di negeri atau berantah, itu kan harus ada Jamu. Rupanya Jamu agak keras karena memang pernah mengalami. Ojo dibuka nanti, bukan ranahnya, tapi harus saya rasakan. Ya. Dan tapi yang rasa kita kan memang selalu tidak sepakat ketika di dual mic ini. Bagaimana sepakat antara Cakir dan gak ada, karena sampai tidak pernah di PHK maupun di
pensiunkan dini. Iya, Saya iya. merasakan Iya, iya. ketika sebuah perusahaan yang masih berjaya ada penawaran pensiun dini kan mesti harus pilot dulu itu. Iya. Tapi cincin aja karena ono duit gede karena kayak modal. Tapi modal itu juga tidak bisa dipertahankan oleh seorang karyawan karena tidak diberikan sebuah produk knowledge atau persiapan untuk pensiun. Jamu, duel mic, saya ingin membuat penawaran ini. Ya. Antara Camu dengan saya. Bukan soal solusinya, bukan. Tetapi menemukan inti persoalannya. Sepakat nggak? Kalau itu inti persoalannya, pemerintah mampu jawab, mampu bayar apa enggak? Itu loh yang harus kita jawab, pemerintah mampu bayar enggak? Harus mampu wong yo haknya buruh kok. Iya. Gak ada alasan. Ya apa carane mbok karo wong buruh, Pak? Ya. Harus mampu nih. Sahabat- Sampeyan sahabat- boleh sapa sampeyan iki? Boleh pemerintah tuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kita memang mengkritisi persoalan ini, tetapi ada di satu barisan, yaitu barisan penderitaan rakyat kita, buruh kita. Kita tadi tidak mensitir, tetapi paling tidak ada makna yang tersirat daripada yang tersurat atas peraturan nomor 2 tadi tahun 2022. Ya. Kalau saya mengatakan, menyaksikan pemerintah mampu menjawab, itu adalah keterbukaan, Camu. Pemerintah menjelaskan kemana uang ini. Ya tapi kan dianulir oleh presiden. Terus Ya. presiden nggak salah milih ta. Ketika seorang wakilnya, menterinya membuat keputusan menjadi direaksi oleh subjek ya seorang buruh, kemudian dianulir lagi oleh presiden. Itu loh Pak, aturan main yang dipakai di Indonesia itu pakai aturan main apa? Sepak bola gajah apa sepak bola temenan? Ya, intinya Itu. sekarang sudahlah selesaikan hak buruh. Karena itu normatif yang dibuat sebelumnya. Iya, 2015 sudah Ya. ada itu. Kenapa dirubah? Diusik lagi. Catat Apa dulu, karena pandemi? dicatat dulu Camu. 2000 15. persoalan permen tadi. Iya, permen jahat. Permen jahat itu mau ditelan gak enak, dimut gak iso. Itu ya. Akhirnya dilepeh, iya kan? Iya. Ketika dilepeh, apa yang harus dilakukan? Mosok takon bapak Imane, menteri, ibu kita, Ibu Ida ini. Coba sebelum membuat aturan main, Bu, ya. Delokon psikologi ini, buruh, situasi kayak begini. Ketika ada perusahaan akal-akalan tanda kutip dan nakal tanda kutip, diselesaikan dia di pensiun dini. Terus ya apa kalau nggak keluar pada usia di bawah Kita 56 tidak bicara tahun, masalah Pak. pensiun dini. Sampeyan mesti rono terus. Iki sampeyan ki mbelo sopir. Persoalannya itu di situ, Pak Haji Norman. Persoalannya ini adalah di usia 56 dia dapat duit Camu. Iya, kalau kembali kepada aturan lama. Aturan. Iya kan? Sing gawe tahun 2015 iku dhek gurung dadi menteri. Lah apa diobok-obok? Oke. Lah sampean gelem tadi obok-obok. Wah, rambutmu tak obok-obok gak sido brendek kok. Gak sido lurus dadi brendek. Iya, oke. Ya. Camu, Ya, ini harus ada solusi. apa solusinya? Loh, dari sisi tadi kan saya sampaikan bahwa Iya. selesaikan ini persoalan. Selesai, direvisi. Tunjukkan, ya, tapi tunjukkan. Ya, Itu. etikatmu Nah, selesaikan. sampai sekarang ini rentan waktu ketika peraturan itu dibuat dan kemudian ada intervensi daripada apalah namanya tanda kutip yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, didorong oleh Mas Jala Mataliti, didorong oleh kawan-kawan termasuk lawyer-lawyer kita dan masyarakat. Ini rentan waktunya terlalu lama dan Terlalu ini lama. Itu Februari, sekarang bulan apa? ini yang jadi persoalan. Jadi dua Camu. Ya. Catatanku dua loh ya. Sampai apa? Kalau saya tadi catatan saya adalah terlalu lamanya persoalan ini. Ono opo? Nah, ono oponya itu tadi saya sambung. Ya, apa? Mampukah pemerintah membayar dengan situasi seperti ini? Alasannya digawe biaya Covid mana? Ayo tolong dijawab, bukan saya yang jawab. Alasannya digawe boy. Cangkir Camu yang harus menjawab. Ya saya anggap alasan ini Covid ini masih pandemi gurung ono dana. Ya. Engko ono wong haji takon maneh bingung maneh. Ditunda maneh hajinya, pemilu ditunda. Kalau duwe akhirnya ya revisi maneh, Pak. Ya, artinya Menunggu sampai kapan? saya ingin ada muncul satu lagi opini saya mengatakan bahwa ini pengalihan isu. Sampai setuju atau enggak, inilah duel mic. Sampai mesti nyerempet-nyerempet nanggone pekerjaan tuh Iya. sampai itu sebagai juru Kita satu-satu kehidupan, Pak. tuntas. Mungkin Camu harus puas dengan persoalan bahwa ketika di PHK, Ya. ketika di PHK itu haknya ada. Haknya ada. Tuh.
Lah buat diblender, digodok mana, diulet-ulet mana sampai gosong. Gak iso dipangan ya pahit mau Pak permennya Pak. Artinya kita sebenarnya juga sudah menghadapi persoalan baru. Ketika persoalan bahwa kita mengurusi harus BPJS, kita mengurusi tanah harus BPJS. Dan 08. lagu lama kita putar kembali. Kalau mudah, ayo kita persulit. Atau kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya. Waktunya sampean ngomong. Kalau saya ini Tadi saya sudah menemukan 3 jam. empirisme. 3 tadi saya sudah menemukan. Ya. Aku tidak akan banyak bicara, tapi empirisme yang dirasakan oleh para buruh. Ya. Sekarang ini sudah ada cara-cara perusahaan supaya tidak bertanggung jawab terhadap jaminan hari tua. Ya apa carane? Outsourcing lah, bikin beginilah. Soro Pak, masa depan anak bangsa ini tambah soro. Sekarang ini ada metodologi cara supaya kita tidak menjadi karyawan. Sehingga kementerian jam. Kan kementerian tanggung jawab, kan sudah tanggung jawab menterinya. Omnibus itu ya apa ceritanya? Itu sampai digol undang-undangan hak cipta apa? Cipta karya itu. Sahabat sekalian, jeru gini dikonceli. Kesepakatannya cuma persoalan JHT. Sekarang kok bisa melebar? Jeru. Duel mic lagi. Gak kasih berkembang dikei waktu Iya. Coba terus pedotan teko JHT selesai. Ini dikei waktu pirang menit iki Lanjut. Tadi dirunut. Iki ana apa iki? Negara iki. Hah? Iya. Ana apa negara? Ya ana bangsa ngono sih. Ada kita dan bangsanya itu jelas enggak? Negara kita, ada kita semua. Ya. Tapi ayo, bisakah kita satu rasa, yaitu kebersamaan? Itu dong jamu. Bersama dalam apa dulu? Dalam perjuangan. Enak sampean wis entuk, sing durung entuk iki, Pak. Hah? Iya. Itu gak dibagi pisah. Kembali persoalan kepada perjuangan. Saya katakan, sepakat gak kita katakan perjuangan buruh? Sepakat gak? Sepakat. Sano iki, wong buruh iki. Jadi sekali lagi batasan Mei ini harus diperjelas. Ya. Kalau bisa jangan Mei lah jangan. Secepatnya. Tolong turun dulu. Itu amari Rio yo nek Mei. Loh, inilah sahabat-sahabat sekalian cerdas. Nek mari Rio yo gaya apa? Cangkir cahamu cerdas. Gak goreng kopi ya. Cangkir cahamu cerdas. JHT di kakean cangkruk dan mikir. Ya, dicairkan kalau bisa sebelum Idul Fitri. Cok posoan ya butuh mana poso tok ae. Buka ya pengin buka sing enak, Bro. Gitu ya. Artinya buruh kita sudah bekerja. Buruh kita sudah berjuang. Hak dan kewajiban. Dan coba pada saat menjelang Ramadan, April toh ya. Iya. Ikut tiba-tiba ini sudah kalau terhitung hari ini kurang 25 hari nih. Iya. Itu kalau nggak dagep dok, ngenteni umur 56, belum ada putusan dari permen pahit itu, permen jahat itu mau. Ya, terus ya apa nasib wong iki? Ketika sebelum itu ada perusahaan mem-PHK. Situasi kayak begini loh. Hitungannya kan running itu. Iya kan? Kita nggak tahu akal-akalan atau memang perusahaan itu sudah mulai pilot atau harus mem-PHK. Sementara besok njobo deh pakai aturan lama. Iki ya jelas no. Proses ini ketika dalam proses ini ya kan proses revisi ini ada korban yang itu ya tetap ikut dari putusan yang baru yang katanya 5 Mei. Katanya sih. Syukur-syukur dimajukan tapi gak mungkin sampean iki sapa kok maju-majuno revisi itu. Kita usulan dari duduk sing ngrungokne iki sapa? Usulan dari duduk perkara dan perkara yang didudukkan hari ini adalah cairkan pertengahan Ramadan. Nek duel miki iki sampe nanggone laptop presiden. Ditetur iku temenaker iku ya. Dongakno ae ana calon menteri mbok menteri sing ngirim. Iki wong iki apa? Lambene ngoceh perkara buruh. Padahal ade ya buruh. Yang jelas sahabat-sahabat semua, inilah kami, inilah warna yang ingin kami buat. Kami ingin bersama-sama buruh dan kami ingin perjuangan itu tidak aja berhenti di step awal tapi step yang ke depan. Kita pikirkan sekarang. Jamu, persoalan JHT belum selesai. Tapi muncul yang baru, istilah baru lagi, aturan baru lagi. Coba dicek.
Opo. JKT atau KIPA? Coba dicek kembali. Dicek lagi. Dicek lagi. Sekarang opo maneh? Opo maneh. Jadi setelah JHT ada lagi apa ini? Monggo. Artikel opo maneh iki? Enggak. Gak ono. Berarti nunggu JHT. Betul. JHT lagi viral. Dan kemarin ada teman-teman dari Surabaya ya demo. Videonya ada ini demo nih. Ya, Mas Ya, operator, artinya, punya aku gak jalan ini. Jadi, ada videonya Pak Haji Norman. Ini loh kalau nggak salah videonya ini. Loh ini loh. Demo buruh di Surabaya. Untungnya tertib. segini banyak. Lihat aja. Buruh yang mengendarai sepeda motor mengikuti mobil komando bergerak ke arah kantor Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan tuntutannya. Ci, nek wong iki ben posoan mudun, gak tambah entek aduke. Artinya Mejen iki. Ya, Mejen maneh. Sisi kita Wis beda. kebelet. Kalau saya kan mengatakan, Visi. saya kan tadi mengatakan segera selesaikan JHT ini, berikan haknya, dan bila perlu sebelum puasa atau saat awal puasa mereka sudah menerima. Ya jadi manusia atau pejabat itu puaskanlah rakyat itu, puaskanlah masyarakat itu, apalagi mereka itu buruh, puaskan dengan putusan-putusan yang menurut mereka ya nek mereka merasa untung ya untung. Keputusan itu kan menguntungkan mereka, nyenengno lah, menenangkan mereka dalam bekerja. Jamu Menurut. itu tidak saja dikatakan di situ, tetapi amanat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 iya. itu kan seperti itu. Iya. Tetapi Ketentraman diutamakan. ketika sengsara ada di buruh, Ketika enak ada di sampean. nggak tahu ada di mana atau di mana. Aku enak terus aku tak anggap enak, Iya. tak nikmati aja. Artinya juga Ya. seperti kemarin kita juga mengundang beberapa narasumber. Ya. Susah mereka mensyukuri. Ya. Menerima rezeki mereka mensyukuri. Intinya ini loh Pak Gaji, Ya. supaya kita gak duel lah. Ya. Ya. Kalau kita mensyukuri apa adanya, kok lakunya. Tapi kan nggak mungkin Jamu. Ikhtiar itu harus dilakukan. Iya, tetap ikhtiar. Perjuangan buruh harus terus. Setuju. Kita, Tapi supaya buruh gak mlebu rumah sakit karena sepaneng. Iki penting ya. jangan sampai puasa-puasa masih harus. Sing mikiri ku mau. Saja. Mikir boleh, ya kan? Ojo kepikiran. Baik, sahabatku sekalian, bahwa kita ada di penghujung acara kita. Yang jelas ini tadi bahwa ngalor ngidul ngomong kita cuman intinya satu. Prihatin aja. Prihatin tadi. 3 poin tadi dengan yang peraturan-peraturan ya, yang dibuat 3 poin yang ingin saya sampaikan. pos di puncak. Ya. Pemerintah harus mampu untuk membayar. Yang kedua, jangan ditunda lagi. Kan begitu. Yang ketiga, bahwa Keputusan itu sudah jangan pernah merugikan buruh kembali. asli. 65. Les, camu apa? Bisa aku podo ae. Api soalnya. Gitu ya. Kalau wong api didukung, Ji. Baik. Ya. Yang jelas, duel mic bukan saja memberikan solusi, tetapi menyegarkan masalah-masalah yang ada dan mengingatkan kembali bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita pertahankan. Ada kepentingan besar yang harus kita perhatikan. Kepentingan apa itu? Anak-anak bangsa kita yang jumlahnya sekian banyak tadi. Mereka bekerja untuk menghidupi anak istrinya, Butuh keluarganya, butuh damai, ketentraman, dan kenikmatan hidup dan sejahtera. Terakhir, Ji. ya sebentar. Ya. Bagaimana mau nyaman ketika mereka masih lapar? Bagaimana mereka bisa bekerja dengan tenang ketika jaminannya hari tua tidak pasti? Disinilah Jamu hadirnya umara pemerintah demi mengawal mereka, dan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Monggo silakan ditutup Jamu. Bahwa kehidupan itu akan berakhir dengan apa? Kematian. Ya. Eling, Ji. Ada kebahagiaan setelah mati, ya kan? Jangan menunda-nunda. Kalau memang itu haknya buruh, ya, Ya. panjenengan itu bakal mati dan itu dimintai pertanggungjawaban.
sama yang menciptakan mereka. Iku loh. Gini Ji, kalau soal upah mengupah itu sudah ada hadisnya dan itu sahih. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, berikan ya gaji atau hak seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Itu yang harus ditanamkan. Karena ini akan dipertanggungjawabkan. Sahabatku sekalian, alhamdulillah terdengar adzan, kita akan break dan kita akan ketemu kembali di Duel Mic yang akan datang. Yang pasti semangat kita untuk kebaikan dan kebersamaan. Duel Mic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Duel Mic.